Zhao Wuling tidak bisa menahannya. Semut yang rendah hati ini berani memprovokasi keagungan penguasa cahaya. Bahkan jika hanya sekelompok orang percaya yang muncul di sini, itu sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Zhao Wuling bersenandung lembut dan berbalik untuk melihat binatang guntur itu. Aku akan membiarkanmu melakukan trik, jangan bilang aku menggertakmu. Suara itu jatuh, tubuh Zhao Wuling terus membayangi armor suci cahaya terang. Armor suci Mingguang ada di tubuhnya, perlahan berirama seperti bernafas. Zhao Wuling menarik napas dalam-dalam dan menatap binatang guntur itu. Beri kamu 2 napas lagi. Jika kamu tidak melakukannya, aku dipersilakan. Zhao Wuling melayang ke udara. Thunder Beast terbesar tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan kemudian mengangkat kepalanya dengan tajam. Air mata menyilaukan keluar dari mulutnya. Cahaya guntur yang mengalir menuju Zhao Wuling lebarnya beberapa meter, dengan air mata yang mengalir, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana. Hati Lin Bai tiba-tiba datang ke tenggorokannya. Binatang guntur tingkat pemimpin, Zhao Wuling, hati-hati. Binatang guntur tingkat ini hanya muncul 2 kali dalam sejarah Lei Cheng, dan kedua kali, mereka benar-benar hancur. Lei Cheng tidak memiliki perlawanan, seperti anak domba, dibantai oleh binatang guntur. Satu-satunya cara untuk melawan adalah bunuh diri sebelum Thunder Beast datang. Ini adalah pukulan paling tragis dalam sejarah Lei Cheng, dan juga merupakan bukti terbaik dari kekuatan binatang roh tingkat pemimpin. Selama mereka dikirim, tidak ada kota di wilayah bintang awan guntur ini yang dapat menolak. Terutama kemampuan untuk meludahkan guntur dan kilat ke langit. Di mana petir menyambar, bahkan tanah akan dibakar menjadi kokas. Lin Bai sedikit khawatir. Bagaimanapun, Zhao Wuling bukan Qin Yichen, dan dia tidak tahu apakah dia bisa menolaknya. Bang! Dengan raungan memekakkan telinga di langit, itu seperti danau biru yang beriak, dan Zhao Wuling berada di tengah kolam guntur ini. Wow! Garis cahaya listrik muncul, menerangi awan gelap. Zhao Wuling tidak lagi terlihat di langit. Binatang guntur itu bahkan tidak melirik ke langit, dan berbalik untuk melihat orang-orang percaya yang tersisa dari penguasa cahaya. Sudah terlambat untuk mundur sekarang. Mengatakan itu, cakar kokoh menginjak awan petir, dan suara teredam bergema di seluruh dunia. Terhadap latar belakang cahaya guntur yang terus-menerus keluar dari langit, tubuh binatang guntur yang sangat besar itu bahkan lebih megah. Lord Thunder Beast masih terlalu konservatif. Orang-orang ini sama sekali bukan lawan kita. Hanya saja 30.000 Thunder Beast biasa telah mati. Jadi biarkan aku menunggu dan tidak berani bertarung. Dunia ini milik klan binatang gunturku. Melihat peradangan ganas dari binatang guntur, Lin Bai sebenarnya sedikit setuju di dalam hatinya. Bagaimanapun, auranya saat ini benar-benar menakutkan. Saya khawatir hanya Qin Yichen yang bisa mengatasinya. Adapun Zhao Wuling, ada baiknya dia bisa bertahan. Bagaimana Lin Bai tahu bahwa Zhao Wuling adalah eksistensi terkuat di bawah dewa-dewa? Dalam waktu kurang dari setengah napas, dia bisa menahan serangan di bawah tingkat dewa utama secara gratis, apalagi binatang guntur belaka. Apa sekarang? Lin Bai memandang Sai Lao yang berada di samping, melihat tekad di wajahnya, dan tiba-tiba meragukan spekulasinya sendiri di dalam hatinya. Melihat ekspresi ini, sama sekali tidak terlihat seperti kehilangan teman dekat. Lagi pula, dia telah mengalami terlalu banyak di kota Tian tentang kehilangan sahabatnya. Sai Lao masih terbiasa menyentuh janggutnya, meskipun tubuhnya telah lama kehilangan janggut abu-abunya. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, tunggu saja dan tonton pertunjukannya. Kami adalah penganut Lord of Light, bagaimana bisa ada korban di tangan hal semacam ini? Tujuan kuil Lord Cahaya adalah 12 dewa-dewa. Mendengar kata-kata tegas dan tegas Penatua Sai, Lin Bai merasa sangat damai di dalam hatinya. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Hingga nafas kelima, terdengar ledakan tawa hangat dari langit. Kamu binatang guntur sangat cakap. Kekuatan kolam guntur ini tepat, seperti mata air panas. Pria di bawah, tambahkan panasnya, dan suhu kolam guntur mulai turun. Mengikuti suara itu, semua binatang guntur mengangkat kepala mereka satu demi satu, dan kemudian melihat pemandangan yang tidak ingin mereka lihat lagi sepanjang hidup mereka. Zhao Wuling bertelanjang dada, berenang dengan nyaman di kolam guntur yang penuh dengan guntur dan kilat. Menyaksikan gerakan itu sangat menyenangkan. Ini bukan pemandangan yang bisa mereka bayangkan. Thunder Beast tingkat pemimpin menyerang dengan sekuat tenaga, tapi dia tidak menyakitinya sedikit pun, dan membiarkannya berenang di Thunder Pond. Jika Anda mengatakan ini, Anda tidak perlu malu. Binatang guntur besar itu masih mempertahankan perilaku gigi sebelumnya. Setelah keributan Zhao Wuling, prestise dan dominasinya tidak lagi tampak seperti badut. Apakah ini masih manusia? Binatang guntur tingkat pemimpin segera panik. Itu tidak ada hubungannya dengan serangan kekuatan penuh diri sendiri. Dan itu tidak lebih dari membiarkan lawan berkeliaran di kolam guntur dengan begitu arogan. Ini hanya rasa malu.
Binatang guntur tingkat pemimpin hendak mendesak guntur dan kilat untuk menyerang lagi. Tetapi tepat saat ia menundukkan kepalanya, suara tak berdaya Zhao Wuling datang. Kurasa kamu tidak punya cara lain. Tidak masalah untuk menyeretnya seperti ini. Biarkan aku membawamu ke jalanmu. Mengatakan itu, Zhao Wuling mengulurkan satu jari, dan kekuatan iman tetap ada di ujung jarinya. Coba kalian lihat, trik ini sudah kupikirkan selama 3 hari 3 malam di depan Dewa Cahaya. Sebuah cahaya kemasan gelap naik dari ujung jari, melewati awan, dan bergegas ke langit. Kecemerlangan emas samar meluap dari berkas cahaya, dan terkadang menyatu menjadi pola yang rumit, dan terkadang meluap. Sinar cahaya berangsur-angsur meluas, akhirnya menerangi semua awan petir. Dalam kecemerlangan yang cerah, patung Lord of Light seperti bayangan, yang cukup misterius. Mengikuti gumaman lembut Zhao Wuling, tidak lama kemudian, seberkas cahaya terang jatuh dari langit. Kemanapun cahaya itu pergi, tidak ada awan petir yang bisa menahannya. Dan dalam sekejap mata, itu benar-benar meleleh. Saat Zhao Wuling berdiri, air di kolam guntur menetes ke lengannya yang terangkat. Dengan dengungan ringan, mata Zhao Wuling sedikit kosong. Berani menghina kuil Lord Cahayaku, kamu akan membayar harga hidupmu hari ini. Sekelompok binatang guntur akhirnya panik, dan cahaya di atas kepala mereka tersebar, menyebabkan asap hitam naik dari tubuh mereka. Binatang guntur, yang jelas memiliki status sangat tinggi di dunia ini, hanya bisa bersembunyi di awan guntur, yang secara inheren rumit. Saat cahaya jatuh, binatang guntur menggaruk tubuh mereka kesakitan, seolah-olah mereka akan mencabik-cabik tubuh mereka. Ratapan sedih menyebar melalui awan petir. Sangat disayangkan bahwa mereka telah melewatkan kesempatan Zhao Wuling meninggalkan mereka untuk melarikan diri. Satu demi satu, binatang guntur yang berbalik dan ingin melarikan diri kembali ke bayangan awan guntur menabrak sinar cahaya yang menembus langit. Paket kekuatan misterius. Ketakutan, kepanikan, menyebar di antara binatang guntur. Bahkan binatang guntur tingkat pemimpin tidak tahan matahari di atas kepalanya, memamerkan giginya dan meraung pada Zhao Wuling. Zhao Wuling tidak peduli dengan semua ini. Dia melihat binatang guntur di bawah dengan mata dingin. Mau pergi? Sudah terlambat. Hari ini, aku pasti akan menggunakan hidupmu untuk menebus kesalahan yang kamu buat.